Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Dwi Jatmiko. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan yang akan saya laksanakan di unit kerja saya, yaitu SMK Negeri 1 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik, sehat. Ya. Alhamdulillah. Berarti siap untuk belajar ya? Siap. Sebelum kita mulai belajar, kita coba cek dulu kebersihan kelas kita. Di lantai sepertinya sudah cukup bersih. Coba dicek di laci masing-masing. Apakah ada sampahnya atau tidak? Ada? Ada. Ya, dibuang dulu Mbak, silakan. Oke, izin Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Mas Melkin ya. Tolong Mas Melkin disiapkan dulu untuk berdoa. Siap, Trek. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Melkin. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Sebentar. Oke, saya panggil coba. Alisti hadir? Alma hadir? Arjia? Arelta? Astri? Aura? Aska? Beta? Dharma? Delin? Devina? Nampak Devina izin. Devina izin? Ya. Sakit? Iya. Oh, gitu. Ada suratnya? Suratnya belum. Belum ya? Iya. Oke, nanti tolong dihubungi untuk menyusulkan suratnya ya. Siapa? Dini? Dini hadir? Hadir. Virus? Untuk hari ini kita akan memasuki bab baru ya. Judulnya adalah bab zat dan perubahannya, dan hari ini akan fokus ke unsur dan senyawa. Namun sebelumnya kita kemarin di bab 1 belajar apa ya? Adakah yang masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin bab 1 kita belajar tentang apa? Ya, Mas siapa namanya? Saya Nasar Pak, ingin menyampaikan materi terakhir bab 1 kemarin adalah tentang plastik, kegunaan dan bahayanya. Plastik, kegunaan dan bahayanya. Oke, terima kasih Mas Nazar. Lebih tepatnya memang di babnya kemarin itu kan tentang lingkungan. Ya, namun saya arahkan kepada plastik, kegunaan plastik dan bahayanya. Nah, menyambung dengan plastik tadi kegunaan dan bahayanya, hari ini kita akan belajar kegunaan unsur dan senyawa serta bahaya dari unsur dan senyawa. Ya, saya akan fokus ke unsur dan senyawa terlebih dahulu. Saya bukakan PPT-nya dulu.
Coba, ketika saya bilang zat kimia atau bahan kimia, apa yang kemudian terlintas di pikiran kalian? Saya Listi Pak izin menjawab. Ya, silakan. Ketika saya mendengar tentang bahan kimia, saya berpikir tentang formalin dan boraks yang sering di dalam bakso. Oke. Jadi ada formalin, ada boraks yang ya sempat menjadi trending topik ya, karena disalahgunakan untuk mengawetkan bakso, ada juga yang untuk mengawetkan tahu. Oke, ada lagi mungkin yang berpendapat? Saya Zaira izin menjawab. Zahira, ya silakan. Bahan kimia menurut saya itu beracun, berbahaya. Oke, jadi bahan kimia itu beracun, berbahaya, begitu ya. Ya, terima kasih Mbak Alisti dan Mbak Zahira. Orang awam pun mungkin akan berpikiran sama dengan kalian, bahwa zat kimia, bahan kimia itu pasti yang berbahaya, yang beracun, apalagi sudah pernah digunakan di bakso yang ternyata formalin borak itu aslinya kan bukan untuk makanan. Begitu ya. Nah, coba kita lihat dulu apakah benar zat kimia itu selalu berbahaya, selalu beracun. Zat kimia berarti diawali dengan kata zat. Zat ya. Makna asli dari zat yang di atas, zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang punya massa alias punya bobot dan butuh ruang, berarti itu adalah zat. Tadi saya mengatakan tentang zat kimia. Zat tadi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya kita adalah zat, udara adalah zat, meja adalah zat, dan sebagainya. Pokoknya yang memiliki massa dan menempati ruang. Kalau zat kimia umumnya yang dimaksud adalah zat tunggal. Ini ya, ada zat tunggal, unsur dan senyawa. Karena namanya memang agak sulit dicerna oleh orang awam. Contohnya tadi ada boraks, formalin. Di IPA SD ataupun IPA SMP, saya yakin pernah belajar ya. Mungkin ada yang masih ingat ada nama IPA dari air misalnya. Air, ada yang tahu nama di IPA-nya itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat coba, Cung? Saya Aura izin menjawab. Ya, silakan. Kalau seingat saya air itu apa namanya? H2O. Oke, H2O. Saya tuliskan. H2O. Itu air ya. Tulisannya seperti ini ya, Mbak ya? Ya. H2O itu air. Dari tulisannya saja namanya, ini namanya udah kimia banget ini. H2O. Berarti dia termasuk pada zat kimia. Nah, pertanyaannya, air atau H2O ini berbahaya atau enggak? Tidak. Setiap hari kita gunakan atau tidak? Ya. Nah, kita minum, kita gunakan untuk mandi, mencuci. Kenyataannya tidak berbahaya. Jadi ada kegunaannya.
kegunaan lain, misalnya ada zat lain, oksigen. Pernah dengar tentang oksigen? Kegunaannya apa? Untuk bernafas. H2O tadi dan lain sebagainya. Jadi mungkin sebenarnya kita hanya tidak tahu nama kimianya. Zat kimia ini nama umumnya apa? Atau nama umum dari ini zat kimianya namanya apa? Kira-kira seperti itu. Ada unsur dan senyawa, itu adalah contoh dari zat. Saya akan fokus ke situ dulu. Di hari ini tujuan pembelajarannya adalah mengklasifikasikan zat berdasarkan komposisinya. Yang kedua, mengkorelasikan kegunaan zat berdasarkan sifat fisis maupun kimiawinya. Dengan cara apa? Saya akan minta kalian untuk berdiskusi dengan pertanyaan pokoknya adalah ini. Apa itu unsur? Apa itu senyawa? Sementara tadi kita cuma bahas zat kimia. Unsur dan senyawa itu masuk ke dalam zat kimia. Kita coba perdalam lagi di diskusi. Apakah ada unsur atau senyawa di sekitar kita? Coba kita lihat nanti di diskusi. Dan bagaimana cara kita memanfaatkannya kalau ada. Ya. Oke, untuk diskusi berarti perlu saya bagi kelompok. Saya bagi satu kelompoknya 6 orang, berarti menjadi 6 kelompok ya. Berhitung dari depan saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti lanjut ya Mbak, jadi 1, 2, dan seterusnya sampai 6 lagi. Mengular, oke? Coba, mulai dari Mas Melkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Oke, yang kalian sebutkan adalah nomor kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Dari sini kelompok 1. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, belakangnya kelompok 3, kelompok 4, belakangnya kelompok 5, dan di sana kelompok 6. Silakan. Coba cek kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, ada yang isinya 6, ada yang isinya 5 ya. Karena tadi berangkat ya. Oke, ini akan saya bagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, coba dibuka dulu LKPD-nya. Itu saya buat bolak-balik ya. Nanti tentu diisi dulu anggotanya. Sebelum isi anggota, saya briefing sebentar di bagian depannya maksudnya apa. Di balik cover itu ada artikel ya. Ada artikel ya. Coba kelompok 1 isinya apa kelompok 1? Takon nih. Kegunaan unsur dan senyawa. Artikelnya isinya apa? Dibaca coba. Itu yang kotak di dalam kotak. Pengertian natrium, jenis, sifat, manfaat, dan contohnya.
Oke, pengertian natrium, sifat, manfaat, dan contohnya. Kalau kelompok 2, apa ini artikelnya? Tentang natrium klorida, ketahui kegunaan dan efek sampingnya. Oke, natrium klorida. Tulisannya itu NaCl ya, bukan NaCl. Ya, itu bacanya NaCl. Nah, di artikel kalian masing-masing, temanya berbeda-beda. Ada yang natrium klorida, ada yang boraks, ada yang soda api, dan sebagainya. Nanti dikerjakan dulu LKPD-nya, tapi saya peringatkan, di bagian akhir, saya minta untuk hasil diskusi kalian dimasukkan ke dalam PPT di Canva. Setahu saya di bab 1 kemarin kalian bisa menggunakan Canva ya. Nah, jadi nanti dimasukkan ke dalam PPT Canva sesuai dengan perintah atau di instruksi di halaman yang terakhir. Ada 5 slide, halaman terakhir dimasukkan ke dalam PPT Canva. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi sambil ada yang membuat PPT Canva-nya. Silakan mulai bekerja. Ini kan ada 5 soal, ntar dibagi ya, kamu nomor 1, 2, 3, 4, 5, ntar aku yang bikin Canva. Ini kamu misal ini, kamu yang nomor 3, kamu nomor 4, kamu nomor 5, ntar hasilnya tuh dikirim ke HP ku, ntar aku yang tempel-tempel, oke? Dok ya. Oke, kelompok 4 ini ya. Kelompok 4. Anggotanya siapa saja dari sini? Saya Dharma, absen 9. Dharma absen 9, terus Reva 28. Ini Saya Yasmin absen 34. Yasmin 34, Saya Aura absen 6. Aura absen 6, Saya Beta absen 8. Beta absen 8, Saya Ovi absen 24. absen 24. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 dapat artikelnya tentang apa? Soda api. Soda api. Oke, tentang soda api ya. Itu kan nama umum. Adakah nama kimianya atau rumus kimianya? Sudah ketemu belum rumus kimianya? Sodium hidroksida Mana? Atau NaOH. Oke, ini ya. Sodium hidroksida atau NaOH. Nah, di pertanyaan pertama, oke. Nama umumnya adalah soda api, berarti nama ilmiahnya tadi sudah terjawab, rumus kimianya juga tadi sudah ada. Nah, ditanyakan, NaOH tadi termasuk unsur atau senyawa? Coba dibaca. Bedanya apa itu? Unsur atau senyawa masuknya? Sepertinya senyawa, Pak. Senyawa. Buktinya apa kok senyawa? Karena ini terpisah Na. N Na. sama O-nya terpisah. Ini O. Na-nya? Ini Oke. Ada Na di sini. Ini O, ini H. Lebih lengkapnya. Berarti dia senyawa karena terpisah. Unsur Na, unsur O, unsur H bergabung menjadi senyawa NaOH. Berarti itu alasannya bisa dituliskan di sini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok 3 ini ya.
Kelompok 3 anggotanya siapa saja dari sini? Virus Novebi Putra, absen 13. Absen 13. Ini Syafila absen 18. Lavisa absen 18. Oke. Saya Sarah Malia Agustin absen 30. Sarah absen 30. Sebelahnya Saya Relta Salsabila absen 4. Arelta absen 4. Sebelahnya Saya Aska Aprilia Sabila absen 7. Aska ya. Aska absen 7. Oke. Coba saya cek. Untuk kelompok 3 dapat artikelnya tentang apa? Soda kue. Soda kue. Sudah sampai di kegunaan? Belum. Belum. Baru sampai mana? Sifat fisika sama sifat kimia. Sifat fisika, sifat kimia. Baru ini ya. Sifat fisikanya kristal putih tidak berbau. Sifat kimianya rasa asin dan pahit. Coba. Kenapa sifat kimianya itu rasa asin dan pahit? Karena dirasakan Di lidah. karena dirasakan di lidah, jadi menurut kalian sifat kimia gitu. Iya. Oh, coba dilihat di sini. Sifat fisis merupakan karakteristik suatu zat ditinjau dari kondisi fisik yang dapat diamati tanpa mengubah identitas zat tersebut. Ketika kita mengetes rasanya, identitasnya harusnya kan tidak berubah. Garam kita jilat, namanya tetap garam. Kita menjilat garam, berarti ada rasa asinnya. Itu pun soda kue. Ketika kita masukkan ke lidah pun, namanya tetap soda Kue. Berarti rasa itu bukan sifat kimia, ya, tapi adalah sifat Fisika. fisika. Karena identitasnya tidak berubah. Meskipun kamu tulit, kamu ambil, tetap namanya soda. Kue. Nggak bakal kamu ambil berubah jadi soda api. Bukan ya. Gitu. Jadi contoh kalau di sini sifat kimia itu zat beracun misalnya. Setelah kita jilat soda kue, sekian detik, sekian menit, kita keracunan. Nah, itu sifat kimianya. Sifat kimianya beracun karena ada reaksi terlebih dahulu baru muncul. Begitu. Bisa dipahami? Ya, coba dicari yang lain lagi, sifat kimianya kurang tepat. Ya. 20 menit sudah berlalu. Untuk diskusinya apakah sudah selesai? Sudah. PPT Canva-nya sudah selesai dibuat? Sudah. Sudah dikirim ke grup WA? Sudah. Oke, saya cek dulu ya. Apa maksudnya nasi menurut? Oke, ternyata PDF ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sudah masing-masing ada namanya kan di dalamnya ya? Ya. Coba saya cek. Oke, sudah saya buka, sudah saya cek untuk ya. Saya minta PPT sebenarnya, tapi ternyata sementara PDF nggak apa-apa. Kemudian untuk sesi selanjutnya berarti kita presentasi ya. Saya minta untuk kelompok 1 terlebih dahulu, silakan presentasi. Silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan nama saya dari dulu absen 20. Maka nama saya Zia Fatul Adini absen 36. Kenalkan nama saya dari Pratama absen 20. Perkenalkan nama saya Isabella Edwin absen 20. Perkenalkan nama saya Siti absen 33. Maka nama saya Barang Saputri Putri absen 14. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang dijelaskan oleh Ini akan menjelaskan apa itu materi. Materi adalah suatu unsur
kimia dengan simbol beta. Natrium ini memiliki nama umum yaitu solium. Jika dilihat di SPO, Na ini ada di grup 1 kadalokaion. Ketika natrium adalah obat yang memiliki kelembaban yang mirip dan lembut pada seluruh bahan. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam penggunaan natrium yang lain, natrium ini digunakan di dalam kimia untuk demonstrasi. Namun, penggunaannya harus diawasi ketat atas sebutan. Sekian tadi penjelasan kami tentang natrium yang telah dijelaskan dalam presentasi kami. Bila ada yang tidak jelas, silakan bertanya. Saya Dharma Arfareza, absen 9, ingin bertanya. Apa maksudnya natrium lembut pada suhu ruangan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Maksud lembut itu meskipun logam, tapi natrium keras seperti biasa, tapi bisa dibentuk dengan jari-jari. Itu saja. Oke, terima kasih. Pak, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tentang logam natrium. Tadi pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Dharma ya. Minta penjelasan ulang. Kok ada logam natrium, logam, tapi bisa lunak gitu ya? Bisa lunak. Tadi sudah dijawab, bisa dibentuk-bentuk dengan jari, bisa dipotong dengan kuku gitu. Nah, saya tunjukkan coba gambarnya supaya mantap. Kelihatan yang sebelah sini? Kelihatan? Ya. Jadi bayangan logam natrium itu memang agak berbeda dengan logam besi, aluminium dan sebagainya, itu agak berbeda. Ya. Aluminium itu seperti ini, mengkilap, tapi lunak. Jadi dipotong dengan kuku pun bisa, tapi disarankan dipotong dengan kayu itu bisa. Jadi ini adalah logam tapi lunak, tidak seperti besi, emas dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, presentasi selanjutnya dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya, silakan langsung. Saya dari absen 5 akan menjelaskan tentang pengertian NaCl. NaCl adalah nama lain dari dalam campuran NaCl merupakan senyawa yang banyak terkandung dalam air laut. Saya nomor absen yang kedua akan menjelaskan tentang sifat fisika NaCl. Sifat fisika NaCl yakni berupa padatan putih dan tidak berbau serta rasanya yang asin. Saya absen 2 menjelaskan sifat kimia NaCl. Sifat kimia NaCl yaitu bersifat higroskopis memangnya minyak air. Saya absen 3 akan menjelaskan penggunaan NaCl. Berdasarkan sifat higroskopisnya, NaCl atau betul biasa digunakan untuk pengamatan makanan. Saya absen 16. Ada penggunaan NaCl yang berbeda. NaCl juga terdapat dalam hanya terdapat 0,9% bisa digunakan sebagai
3 itu penjelasan dari kelompok kami dan diskusi kami tentang NaCl. Adakah pertanyaan yang akan disampaikan? Saya sedikit Bagianto dari absen 31 izin bertanya. Maksudnya garam higroskopis untuk pengamatan makanan itu bagaimana? Tolong jelaskan lagi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Maksud dari higroskopis itu artinya adalah menarik air atau juga termasuk air yang ada di dalam dari bakteri yang ada di makanan, sehingga makanan itu bisa lebih awet karena bakteri itu mati kehabisan air. Kira-kira itu. Adakah pertanyaan yang akan disampaikan? Oh, oke, kalau tidak ada, kami dari kelompok 2 akan ditutup. Mohon maaf atas kesalahan kata yang disampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang bagus dari kelompok 2. Dan tadi ada pertanyaan tentang higroskopis ya. Mas siapa tadi? Sikit. Oke, Mas Sikit. Absen 31 tadi benar ya? Higroskopis. Ini tulisannya higroskopis, salah tulisan higro. Ini O-nya tinggal diganti I ya. Higroskopis itu artinya sifat dapat menyerap air. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dengan baik. Kenapa bisa digunakan untuk pengawetan makanan? Arti ketika garam ditaburkan ke makanan, itu dia dapat menyebabkan air di dalamnya akan tertarik keluar, ya, akan tertarik kemudian bercampur dengan garamnya. Jadi makanannya akan lebih kering dan lebih awet. Secara mikroskopis bakterinya mati karena kehabisan air tadi. Ya. Contohnya ada ikan asin misalnya. Kenapa kok asin? Tujuan pembuatan ikan asin itu kan supaya awet. Diawetkannya dengan dikasih garam. Karena garamnya akan menarik air, ikannya jadi awet. Tapi efek sampingnya ikannya jadi rasanya asin. Makanya namanya ikan asin. Tapi kira-kira seperti itu ya. Seperti yang saya tulis di slide, adalah zat tunggal yang terbentuk atas unsur-unsur melalui reaksi kimia. Ya, jadi ada reaksi kimia yang membentuk senyawa tersebut. Contoh di kelompok 1 adalah Na, natrium. Natrium bukan senyawa, natrium itu unsur. Betul, natrium itu adalah unsur karena tidak ada temannya, hanya Na saja. Namun ketika melalui reaksi kimia ada Na, ada Cl, ya, yang saya ingin merah, ada Na dan Cl, melalui reaksi kimia menjadi NaCl, jadilah senyawa Na. Di kelompok 3 misalnya ada Na, ada R, ada C, ada O. Jadilah senyawa karena dengan reaksi kimia tadi jadilah NaHCO3 alias soda kue dan sebagainya, itulah senyawa. Ya, bedanya itu ya. Unsur itu kalau sendirian, contohnya Na, senyawa itu kalau sudah bergabung, ya, secara mikroskopis ada reaksi kimianya. Na ketemu Cl, Na ketemu O, dan itu. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, tadi sudah pretest, maka sekarang post test. Coba dibuka di smartphone masing-masing, I-nya itu yang merah, s.id/ILT
UO4. Yuk, oke. Ini saya. Risiko. Oke, sudah dikesakan ya di form. Sudah saya cek nilainya. Oke. Nilainya 100 ya. Iya, nanti Oke, karena diskusi sudah selesai, presentasi juga sudah, saya minta untuk kembali ke tempat masing-masing dulu, ya, sambil mejanya diperbaiki lagi, duduk seperti sebelumnya. Tolong dikumpulkan dulu ke depan sini. Oke, kelompok 2, 1, ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan? Jadi kita belajarnya bagaimana dan hasilnya apa tadi? Saya Farhansa Fatika Putri izin memberikan pendapat. Dari hasil diskusi dan presentasi tadi, saya jadi mengetahui apa itu unsur dan apa itu senyawa, dan bahwa senyawa ada di sekitar kita, seperti NaCl garam dapur dan NaOH soda api, begitu Pak? Itu ada di sekitar kita. Ya, umumnya senyawa lah ya. Kalau unsur tadi natrium itu sulit ditemukan, adanya di reaktor nuklir tadi kalau 1. Ada NaCl alias garam dapur, ada NaOH alias soda api, ada soda kue dan sebagainya. Pak, pertanyaan nomor 4 tuh belum dijawab. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Ada yang mau melanjutkan, belum? Saya Pak. Ya. Saya Astri Dwi Astuti, izin menjawab. Cara memanfaatkannya berarti kita harus tahu sifatnya Pak. Contohnya garam untuk bikin ikan asin karena dia higroskopis. Karena dia apa? Karena dia higroskopis. Higroskopis. Ya. Jadi senyawa-senyawa tadi kita sudah kenal namanya apa saja. Ternyata ada di sekitar kita. Cara pemanfaatannya nanti harus tahu sifatnya ya. Sifatnya. Tadi dijelaskan oleh Mbak siapa namanya? Astri. Garam bisa untuk bikin ikan asin gitu ya? Iya. Oke, terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Saya minta untuk ketua kelas ya, berdoa kembali. Silakan, Mas Yakin. Latihan. Siap, Trak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.